Mendengar atau melihat? Melihat. Melihat melalui apa? Dari santri saya. Dari santri. Berapa orang yang lihat pada saat itu? Oh, banyak. Santri saya banyak. Bapak punya pesantren? Punya. Pesantren apa namanya? Nurul Huda. Jadi di pesantren dari agama Bapak? Ya. Islam. Islam. Yang seharusnya benar apa? Yang harus Assalamualaikum. Muhammad itu siapa? Apa Muhammad EC? Oh, bukan. Apa Muhammad Ibu Graha? Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa Kanjeng Nabi Muhammad? Tapi meyakini karena itu hak, kan gitu. Iya, hak. Jadi menurut saudara itu salah? Salah. Salah. Terdakwa ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengajaran jin. Itu betul kan Nabi Muhammad itu mengajarkan membunuh? Jadi dia katakan siapa yang membunuh? Siapa yang terang Badar adalah Nabi Muhammad. Bapak keberatan tidak ya? Dalam Islam ada nggak Bismi Yesus? Basmalah itu. Manusia yang dekat dengan jin, digelubutin jin adalah Nabi Muhammad. So, terus kemudian ya, tidak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Tidak sepaham antara yang diutus dengan yang mengutus. Menurut Bapak benar nggak? Islam itu tidak menciptakan keadilan. Salah. Nabi yang dekat dengan Allah itu Yesus. Ini di poin di 2451. Ini di poin 33. Nabi Muhammad itu ke neraka. Bapak keberatan nggak? Ini di poin 33. Nabi Muhammad adalah pimpinan jin. Benar atau tidak? Reaksinya santri itu kalau ada orang yang di sini dipukuli katanya. Jadi ada kemarahan, Ya. ada keresahan. Ya. Kenapa resahnya? Nabi karena meresahkan umat Islam. Karena meresahkan umat Islam. Ya. Jangan ditonton lagi. Ya. Kembali lagi kepada Islam sudah bukan murid saya. Betul Pak Sunet itu seorang pengajar Islam di masjid. Dulu pernah masjidnya itu Tadi saksi menjelaskan bahwa terdakwa ini mantan santri saksi. ya betul. Kemudian orang Itu siapa yang mengusulkan Bapak menjadi saksi? ya itu saudara Sebetulnya antara paman ini ada hubungan keluarga, adiknya bapak saya. saya komentar kalau kata agama walaupun anak walaupun bapak walaupun saudara itu bukan dulu. Tapi terdakwa ini profesinya apa sebetulnya? Pak Ustadz kah? Atau wartawan kah? Atau apa? Ada pekerjaan lain? Tahu Bapak setelah dewasa atau setelah... Jadi saya anggapi bahwa apa yang disampaikan paman saya ini itu tidak benar. Karena saya akan membaca ayat Al-Quran. Itu saja yang boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan jalannya persidangan si Kosman bin Sunet ya. Yang mana di sidang kali ini saksi yang dihadirkan oleh majelis hakim adalah orang dekat si Kosman sendiri, yaitu pamannya ya, atau adik dari bapak si Kosman tersebut. Nah, kemungkinan juga setelah melalui sidang kali ini, si Kosman pada akhirnya seperti kita dapat ketahui masuk ruang ICU ya, sehingga harus dirawat karena mengalami kondisi yang kritis dan membutuhkan pasokan darah ya, karena HB-nya
sangat rendah sekali. Nah, yang menarik untuk kita simak di sidang ini tentunya efek yang timbul terhadap kondisi si Kosman itu sendiri tidak lain karena memang di persidangan ini adalah suatu tekanan serta beban yang sangat besar oleh yang dialami oleh si Kosman ya. Artinya di sini ada tekanan psikologis terhadap seseorang karena saksi yang dihadirkan adalah orang dekat yang mana justru kesaksian pamannya memberatkan bukan meringankan tuduhan yang diterima oleh si Kosman ya. Jadi ini akan merubah kondisi fisik seseorang karena mengalami tekanan psikologis. Nah, apa saja nanti yang akan disampaikan oleh paman si Kosman ini dalam persidangan di depan majelis hakim, kita akan simak bersama ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih pada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share. Dan begitu juga jangan lupa didukung channel Islam lainnya untuk terus bersama-sama kita membentengi umat dari upaya pemurtadan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, langsung saja kita simak bagaimana jalannya persidangan ini. Selamat menyaksikan. Terdakwa menjadi santri Bapak itu sampai tahun berapa? Ya, saya ingat pada tahun 83-84 sampai berkali berapa saya Di BAP saudara serahkan sampai dengan tahun 85, betul ya? tahun 85 ya, 5. Kalau setahu saudara agama terdakwa itu apa? Apa? Agamanya Agamanya Islam. Kalau orang tuanya siapa namanya? Bapaknya? orang tuanya Isa katanya. Islam. Ya, Jangan katanya. ya, Sekolah tahu saudara. Islam. Ya. Saudara menerangkan di BAP dia Islam tapi mengakui Tuhan Yesus, betul itu? Sekarang mengakui Tuhan Yesus, tapi dulu itu katanya Islam. Ya, Tapi orang tuanya juga sama. Islam tapi mengakui Tuhan Yesus. Ya. Ini di BAP saudara ini. ya, Seperti itu keterangannya, betul? ya. Betul ya? Kata itu Ibu Yesus itu aku Yesusnya tahun 2002. Kata itu tahun 2002 ngaku Tuhan Yesusnya. Mengaku Tuhan Yesusnya tahun 2002. Pindah agama atau hanya mengaku Tuhan Yesus saja? Oh, pindah agama. Pindah agama. Ya, Boleh dikatakan agama Kristen. kata Kristen. Tahun 2002. Ya, Tahun 2002 ya. Saudara pernah ada masalah nggak pada tahun 2002 terkait dengan terdakwa? Terkait dengan terdakwa pada tahun 2002 pernah ada masalah nggak? enggak ada masalah. Saudara pernah mengatakan ada arak-arakan, betul itu? Terkait dengan terdakwa, diarak. Enggak. Terdakwa pernah diarak oleh masyarakat, digelandang. Pernah nggak? Betul. Tahun berapa itu? Saya lupa lagi. Lupa. Di BAP saya bantu ingat kalau lupa ya. Karena keterangan saya sudah mengakui. Tahun 2003 betul? Ya, Itu kasus apa? Masalah apa? masalah kemungkinan masuk Kristen. Jangan kemungkinan. Ya, Masuk Kristen kan gak ada salahnya. Itu hak orang. nomor saya sebagai umat Islam itu salah. Karena itu yang dipakai kece itu Al-Quran dan mengejek. Kalau secara pribadi, untuk pribadi itu tidak masalah Bapak. Ya, dia mau pindah agama dari satu ke tempat yang lain nggak masalah. Kalau sepanjang untuk pribadi dia sendiri. Sama salah. Iya. Ya. Nah yang jadi masalah ini tahun 2003 kenapa? Dia Kurang jelas ini. yang menjadi masalah tahun 2003 dia diarak, dia digelandang oleh masyarakat itu kenapa? Tahu nggak? Tahu. Kenapa? Itu tahun 2003 katanya itu masuk Kristen, lalu dia mengungkapkan masuk Kristen itu
Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak masalah orang. Kalau sama saksi Gatot Purwanto kenal? Saksi Gatot Purwanto kenal? Saksi Gatot Purwanto kenal nggak? Enggak. Tidak kenal. Oke, kalau sudah lupa nggak apa-apa ya. Yang 23 apa salahnya apa nggak apa-apa. Sekarang kita langsung lanjut. Mohon apa? Saya ini udah tua, Ya. nggak mau kedengaran. Nggak mau kedengaran atau tidak kedengaran? Tidak kedengaran. Karena suara saya berkeras seperti itu ya. Ya. Kalau kurang jelas Bapak kasih tahu Pak ya. Ya. Kalau kurang jelas Bapak kasih tahu Bapaknya. Ya. Betul. Baik, saya lanjutkan Pak ya. Tadi sudah dipertontonkan ya bersama-sama. Bapak pernah lihat nggak sebelumnya? Yang YouTube tadi siapa di dalamnya? Tahu. Itu siapa di dalam? Ini siapa ini? Osman. Osman Ya. atau ini terdakwa sama? Betul. Sama ya. Ya. Sebelumnya pernah ditontonkan? Pernah lihat? Oh, udah saya dulu mendengar saya. Mendengar atau melihat? Melihat Melihat melalui apa? dari santri saya. Dari santri. Ya. Melihat melalui handphone atau melalui media lain? Melihat lalu Melihat melalui handphone atau yang lain? yang lain. Bapak melihatnya pakai handphone Ya, atau komputer? pakai handphone. Pakai handphone. Ya. Handphone milik siapa? Dan Santri. Milik santri. Ya. Ya. Kalau judul YouTube daripada ini, ya ini kan Pak, ini EC, ya. Si Osman tadi. Ya. Tahu nggak judulnya apa? Videonya? Judul nggak tahu saya. Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Jadi saya tanya apa videonya 1, 2, atau 3, Bapak nggak tahu ya. Hanya satu atau ada beberapa video yang Bapak lihat? Satu video atau beberapa video yang Bapak lihat? Satu video. Yang ini saja? Ya. Yang ini saja ya? Ya, betul. Yang ini saja. Berapa orang yang lihat pada saat itu? Oh, banyak santri saya banyak. Bapak punya pesantren? Punya. Pesantren apa namanya? Nurul enggak? Jadi di pesantren dulu Huda, Bapak bersama berapa orang santri? Ya. Berapa orang santri? Sekitar 70-an. Sekitar 70 orang santri Ya. dengan menggunakan handphone milik santri siapa? Muhammad Kiban. Muhammad Kiban. Tahunnya masih ingat? 2021, 2020. Kemarin. Berarti tahun ini 2021. Bulannya Enggak tahu. lupa ya. Jadi tahun 2021 ya. Ya. Melihat konten ini. Ya. Dan itu ada tulisannya nggak? Namanya di bawahnya. Bisa baca Bapak? Enggak ada tulisannya. Ada tulisan tapi yang jelas gambarnya terdakwa ya. Ya. Baik, langsung kita lanjutkan ya. Yang Bapak dengar ini ya, dari video yang ditayangkan, ditonton, yang Bapak dengar, terdakwa ada bercerita, betul kan? Ini bercerita, Ya. bercerita ya, Ya. bercerita kan? Kita Bapak mendengar kan? mendengar. Mendengar. Bapak mendengar nggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Coba nih, Assalamualaikum warahmatullahi Yesus. Tidak benarkan. Kita tanya dulu, benar nggak itu dengar? Oh, salah. Ya, jangan salah. Dengar atau tidak? Ini maaf ya saya ulangi ya, ini kalau Dengar. Udah TKP juga disebut, tapi ini udah Dengar. harus sampai Ya. ngerti nih. Dengar. Ya. Nah, sekarang dari perspektif Bapak sendiri, pandangan Bapak nih, Bapak agamanya Islam, sumpah Islam ya. Ya. Bapak itu keberatan nggak? Keberatan. Keberatan. Ya. Berarti sudut pandang Bapak dari agama Bapak Ya. Islam. Islam. Yang seharusnya benar apa? Yang harus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya. Ya, itu. Terus kemudian ada alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Gak ada benar Islam, gak ada. Itu salah. Salah. Yang benar Alhamdulillah Rabbil Alamin. ini dua dulu ya. Ya. Biar kita paham dulu nih. Jadi dia bercerita ya. Kata-katanya dua di antaranya di awal itu dulu. Ya. Ternyata itu menurut ajaran agama Bapak Islam Ya. itu salah. Ya. Yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh. dan alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Ya. Sekarang Bapak saya tanya menit-menit juga enggak. Perhitungan Bapak juga mungkin enggak ini ya, enggak ingat ya. Tapi ini tadi beberapa saya catat.
Dan juga di HP Bapak saya cocokkan ya, biar cepat aja ya. Ini menit 19.26 dan menit 19.36 ya. Di sini ada penyebutan Allahnya jin. Allahnya jin yang dimaksudkan oleh terdakwa itu apa, tahu nggak sama si Osman itu? Allah siapa ini maksud sama terdakwa? Allahnya Islam. Allahnya Islam. Ya. Menurut Bapak salah nggak itu Allahnya jin? Tapi kan Allah untuk semua alam semesta, bukan cuma manusia kan? Ya. Jin juga Tuhannya harusnya Allah kan gitu kan? Ya. Salah apa enggak? Betul. Betul. Ya. Begitu kan? Ya, jin gua itu Tuhannya Allah. Tapi sempat Bapak keberatan kan gitu kan? Ya. Ya. Jadi Allah juga sebenarnya Tuhannya jin kan? Ya. Baik. Terus kemudian ya ada konstitusi Arab. Ini Bapak keberatan konstitusi Arab ya? Ya. Kalau yang benar konstitusi Bapak orang Indonesia kan? Kasih tahu ya. Ya. Konstitusinya apa? Barangkali itu konstitusi hukum Arab. Hukum alam. Ya. Ini Bapak tahu atau enggak? Enggak. Kalau nggak tahu, ya nggak apa-apa, Ya. saya paksa jawabnya. Terus kemudian di menit 31.43 sama menit 33.57 ya. 33.57 di sini terdakwa ada mengatakan ya, itu Nabi Muhammad. Muhammad tuh dimaksud siapa? Kamu dia Nabi Muhammad. Iya. Muhammad itu siapa? Apa Muhammad Kece? Oh, bukan. Apa Muhammad Ibnu Graha? Kamu dia Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad. Siapa kanjeng Nabi Muhammad? Utusan Allah. Utusan Allah ya, yang dianut diyakini oleh Umat Islam. umat Islam, Ya. gitu ya. Apakah Islam itu membawa manusia ke neraka? Sebanyak mungkin. Melainkan membawa keselamatan jikalau taat kepada Allah dan Rasulullah SWT. Nah ini menurut Bapak. Nah menurut Bapak ini betul nggak Islam itu membawa kita semua yang beragama Islam Tidak. untuk ke neraka sebanyak mungkin? Tidak betul. Tidak betul. Dan jadi di sini bisa membawa ke surga kalau kita taat kepada Allah dan Rasul. Ya. Itu maksud Bapak itu. Betul. Terus kemudian ya, Allah itu hanya dongeng. Itu benar nggak? Salah. Kenapa? Bukan dongeng. Itu daunan Allah itu hak dan itu kata Allah. Quran itu benar, bukan dongeng. Jadi hak Hak. bagi umat Islam itu harus meyakini, Ya. meskipun tidak ada, Walaupun ada. tapi meyakini karena itu hak kan gitu. Ya, hak. Jadi menurut saudara itu salah. 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 Pada menit 03.01.47 ya, 03.02 dan 43, terdakwa ada mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah pengajaran jin. Jadi itu salah atau benar? Itu salah. Berpandangan Bapak, Ya. Karena saya itu salah. agama yang Bapak anut itu, Ya. kenapa? Keberatannya kenapa? Keberatan itu kata Rasul itu Muhammad itu raja jin. Tadi itu disampaikan sama beliau yang masuk sana ya. Ini saya tanya, yang Bapak keberatan, yang Bapak tersinggung dari ucapan-ucapan terdakwa Ya. dari konten YouTube yang sudah disiarkan oleh terdakwa itu. Sama dengan tersinggung Nabi Muhammad adalah pengajaran jin. Ya, tersinggung ya. Kenapa? Karena itu salah. Salah menurut Bapak. Alasannya? Bukan pengajaran jin itu. Tapi Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Kata Nabi Muhammad itu orang yang diberikan wahyu, Allah. Ya. orang yang diberikan wahyu oleh Allah. Ya. Itu pemahaman Bapak, Ya. pemahaman Islam. Ya. Baik ya. Terus ke menit 4.13 sampai menit 5.02. Di situ dikatakan ya, Hajar Aswad itu apa? Hajar Aswad itu saya tanya, Hajar Aswad. Ya. Apa Hajar Aswad itu apa?
Apa? Batu hitam Hajar Aswad itu apa? Ya, Hajar Aswad itu batu hitam. Ya. Betul. Batu hitam. Batu hitam di mana? Maksudnya itu Di Indonesia apa di mana? di Arab. Di Arab, batu hitam itu. Terus betul nggak menyembah batu hitam Hajar Aswad ke Arab itu perjanjian itu? Kalau kata kece itu, Ya itu kan Osman mengatakan. ya Osman itu terlalu sesat menyembah kepada Hajar Aswad, tapi Islam nggak begitu. Katanya pasal itu udah naik lagi. Osman itu begitu ibadahnya. Saya tidak begitu. Tapi saya itu Hajar Aswad menghadap ke Hajar Aswad demi taat kepada Allah dan Rasul. Karena itu apa tugas dari Ya. Allah disampaikan oleh wahyu ke nabinya. Ya. Berarti yang sesat itu ajaran Osman. Yang sesat, ya salah. Ya. Paham sama bapak, itu agama bapak kan, gitu Ya. kan? Nah, terus kemudian, ya, itu kan keterangan bapak. Ini saya catat juga, saya tanya ini sama bapak. Kalau bapak itu ya ini pada menit ke 15.4, ya. Itu betul kan Nabi Muhammad itu mengajarkan membunuh. Jadi dia katakan siapa yang membunuh, siapa yang perang Badar adalah Nabi Muhammad. Bapak keberatan tidak itu? Nabi Muhammad disuruh bunuh orang kafir, tapi kafir itu ada rupa-rupa. Ada kafir Arabi, ada kafir Dini. Kafir Arabi, mau nak? Kalau ada di sini luar agama Islam, kata Islam itu Arabi, bukan Arabi. Tapi kafir Dini kalau tidak menyerang umat Islam. Contoh saya ya, mohon maaf saya. Mohon maaf, di sini barangkali ada yang bukan Islam. Ini sepengetahuan bapak saja dari norma-norma yang bapak Ya. imani, Ya. bapak. Jadi begini sebenarnya saya, Nabi Muhammad tidak menyuruh kepada orang Muslim untuk membunuh orang-orang kafir, karena kafir itu seluruh kafir. Jadi Nabi Muhammad itu tidak menyuruh untuk membunuh orang-orang kafir. Ya, Jadi tidak benar itu, benar. tidak benar, gitu ya. Terus kalau ini Pak, Mama, kafir kalau kafir Arabi itu kemungkinan kafir Arabi itu apa? kafir yang musuh umat Islam. Kafir yang memusuhi umat Islam. Ya. Tapi yang tidak memusuhi umat Islam, Ya. maka tidak membunuh. Tidak. Gitu ya. Jadi Damai. Jadi sepengetahuan bapak gitu ya, pengetahuan bapak maka itu harus yang musuh Islam. Ya. Itu maksudnya. Ya. Terus kemudian ini saya kembali ke menit 1 ya, menit 15.4. Dalam Islam ada nggak Bismi Yesus? Basmalah itu. Yesus dalam Tuhan. Bismi Yesus, basmalah. Ya, tidak ada. Yang betul Yang betul Bismillahirrahmanirrahim. begitu. Ya. Jadi salah dia. Salah. Siarkan itu salah. Salah. Terus kemudian pada menit 15.10 ya, manusia yang dekat dengan jin. Ini bapak pada saat nonton video ini utuh pada setengah santrinya kan? Ya. Utuh atau tidak? Suruh nggak nontonnya? Dari awal sampai akhir? Nggak tahu seluruh itu. Nggak tahu seluruh sampai awal. Dengan pernah itu santri saya itu menonton. Sudah Bapak dengan 70 orang itu menonton keseluruhannya apa hanya yang tadi menit-menit saya tanyakan? Iya, menonton Keseluruhannya? keseluruhannya. Kalau keseluruhannya berarti saya bisa menyampaikan tambahan-tambahan yang lain selain dari BAB gitu. Ya, jadi Bapak nonton seluruhnya ya. Ya. Pada menit 15.10 ya. Manusia yang dekat dengan jin, digelubutin jin adalah Nabi Muhammad. Saudara yang cerdas ikut jin atau Allah. Ini menurut Bapak benar nggak yang disampaikan oleh si Kosman itu? Tidak benar. Tidak benar. Ya. Maksudnya apa ini? Maksud saya bertanya itu kalau kata Al-Qur'annya itu benar Al-Qur'an itu, lalu
terjemahannya benar, tapi menafsirkan ayat itu sembrono. Sembrono gitu. Bisa sembrono atau gagabah. Bukan dari tafsir, tapi menafsirkan ayat. Iya, ini kan Bapak saksi fakta ya, bukan ahli, tapi Bapak ini yang Bapak rasakan. Ya, Bapak keberatan itu alasannya apa? Itu yang kita tanyakan, ya, terkait dengan konten siaran yang diberikan oleh si terdakwa. alasan saya itu gak kesukaan. Hah? Gak suka kata Osman itu, gak suka itu Muhammad itu jin. Jadi tidak benar. Ya, tidak benar. Dikerubutin jin, terus dekat dengan jin itu tidak benar. Benar. Tidak benar ya, karena artinya sesungguhnya tidak seperti itu, gitu. Terus kemudian ya, tidak ayat yang mengatakan Nabi Muhammad dekat dengan Allah. Tidak sepaham antara yang diutus dengan yang mengutus. Benar atau salah itu? Satu harus berkata tidak. Salah. Salah. Kenapa? Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah. Karena itu wahyu diturunkan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu salah Allah. Ya. Gitu ya. Terus kemudian ngaku-ngaku utusan Allah, tapi dia berzina, merampok, perintah iblis. Dan itu dilakukan supaya, dan dia wujud iblis manusia, ya, wujud manusia. Benar nggak? Kemungkinan itu Bukan kemungkinan. Benar atau tidak itu? ya. Benar. Benar. Ulangi lagi, Mas. Ulangi. Jadi ini bagian yang disampaikan sama terdakwa ya. Ya. Dari potongan kalimat itu, potongan yang sampai terdakwa, ada yang terdakwa sampaikan. Jadi Nabi Muhammad itu ngaku-ngaku utusan Allah. Betul nggak itu? Nabi Muhammad itu Ngaku-ngaku utusan Allah. ya, betul. Ngaku-ngaku. Ya. Ngaku-ngaku tuh bukannya dia diakui itu. Memang bukan benar utusan Allah itu. Jadi hanya secara sepihak dan bahwa menyatakan beliau utusan Allah. Ya. Benar atau salah? Salah. Yang benar? Yang benar itu Nabi Muhammad itu utusan Allah. Memang utusan Allah. Ya. Gitu ya. Terus kemudian di menit 20.5 ya, orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah. Siapa ustadz yang bisa menunjukkan Nabi Muhammad dekat dengan Allah? Begitu. Itu menyinggung ke ustadz atau enggak, Bapak? Menyinggung Bapak ustadz bukan? Punya pesantren? ya, Kesinggung nggak Bapak? tersinggung sama dengan Bapak, tersinggung. Sama dengan saya? Ya. Nah, saya nggak tersinggung, saya hakim di sini. Ya. Saya hal bukti dari yang ada, gitu kan? Ya. Nah, tersinggung apa? Bapak kan punya pesantren. Tersinggung. Bapak bisa tunjukkan nggak? Apa? Bapak bisa tunjukkan nggak? Kalau Nabi Muhammad itu dekat dengan Allah, ada ayatnya nggak? Ada. Apa? Ya, saya itu satu ayatnya itu. Intinya aja apa? Ya. Apa? Intinya Ayat atau syahadat ada nggak? ada. Apa? Itu saya lupa. Lupa ayatnya itu ada. Jangan ada ya. Yang kurang, tapi saya lupa, jangan lupa. Kalau syahadat mewakili itu nggak? Apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mewakili nggak itu? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul itu tanda sebagai utusan Allah Nabi Muhammad. Itu ayat kan? Bukan. Bukan. Itu kalimat syahadat. Syahadat. Ya. Nah itu bagi utusan Allah bukan? Dan dijelaskan dari situ. Apa? Dijelaskan nggak bahwa Muhammad itu utusan Allah? Dijelaskan. Jelaskan. Terus kemudian ya, bahwa pengikut Yesus itu di apa namanya ini? Dibunuh, mendirikan gereja di handle. Benar nggak bahwa Islam itu mengajarkan seperti itu?
Nggak benar. Tidak benar. Ya. Kenapa? Itu pengikut Yesus itu Islam itu agama yang apa? agama yang benar. Selain yang benar apa? Agama Islam saya itu, kata saya itu, pandangan saya agama yang benar itu agama Islam. Jadi ngajarkan membunuh nggak? Nggak, Ngajar menyakiti orang nggak? nggak. Bapak pernah mengenalkan rahmatan lil alamin. Rahmatan alamin. Itu apa? Saya itu demi rahmatan alamin itu Nabi Muhammad. Tapi disuruh manusia itu harus rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat. Sebagai apa? Rahmat bagi alam semesta, bukan Pak Rahmat ya. Rahmat Rahmat. Ya. sebagai alam untuk alam semesta kan itu. Ya, ya. Jadi nggak ada mengajarkan membunuh ya. Nggak ada. Nggak ada. Terus kemudian 2242 bahwa agama Islam itu tidak menciptakan keadilan, gitu ya. Menurut Bapak benar nggak? Islam itu tidak menciptakan keadilan? Salah. Kenapa? Itu Quran Allah menyuruh keadilan. Menikah aja sudah adil. Menikah kalau kita mau menikah itu saja, gitu. Injil itu harus menyuruh keadilan, harus adil. Kata Allah, Injil harus adil. Begitu ya. Jadi tidak mengajar. Jadi Islam itu mau mengajarkan untuk berbuat adil, gitu ya. Adil ya. Dalam Al-Quran, apakah ada ayat yang memerintahkan untuk membunuh? Ada nggak? Bapak baca Al-Quran, jadi Pak Usmani bilang, di Quran banyak perintah membunuh. Ada. Kata Allah dalam Al-Quran, Faktulul musyrikin. Jangan dijabarkan. Ada itu Faktulul musyrikin itu, kalau musyrikin itu orang-orang kafir yang harbi. Ini kalau Bapak bisa menafsirkan tapi salah, jangan juga ya. Ya. Bapaknya ahli bukan ahli di sini. Ya. Cuma saya tanya ada nggak? Ada. Ada. Tapi saya belum sampai untuk menafsirkan kayak gitu. Kalimatnya membunuh, Ya. memerintahkan untuk membunuh. Ada. 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 Surat berapa? Lupa saya beratnya. Ayat itu ada Faktul musyrikin. Apa artinya fakul musyrikin? Faktul musyrikin. Maka ini orang-orang musyrik. Partai ini Orang-orang yang mengikutkan kepada Allah itu kalau musyrikin. Orang kafir, tapi ya tadi kafir mana itu kafir. bahasanya matikan. Apa? Matikan. Matikan. Partai ini itu matikan kan? Ya, kafir matikan. Tapi kafirnya kafir halogi. Jangan kafir tidak halogi, jangan. Ini pertanyaan Bapak nanti bisa ditanya sama jaksa sama nasihat hukum gitu loh di dalam dulu. Kalau Bapak nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau memang itu Bapak pernah baca, nggak apa-apa diterangkan di sini. Meski Bapak bukan ahli, tapi ini mengalami karena namanya agama itu keyakinan. Segala perintah itu dijalankan, baca Al-Quran, sholat, termasuk juga Kristen yang gereja, baca Alkitab gitu. Jadi jangan, kalau memang bukan ahli dan nggak tahu arti yang sebenarnya, jangan. Bapak ini kan kalau saya bertanya, mau tahu nanti akan diperdalam sama untuk memenuhi jaksa. Benar itu kalimatnya ada? Ada. Ada. Untuk membunuh, perintah membunuh. Ya. Ini banyak loh. Kalau si terdakwa bilang di Quran banyak perintah membunuh. Enggak, bukannya. Nah, kamu bilang satu, bilang nggak banyak. Ada, dan tidak banyak. Ada, tapi tidak banyak. Iya. Ditujukannya ke siapa? Apa? Ditujukannya ke siapa? Ditujukannya ke siapa membunuhnya? Mungkin tujuan itu. Jangan mungkin Pak. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Ya, nggak tahu. Jadi ada nggak perintah membunuh itu? Ada. Ada. Terus kemudian Nabi yang dekat dengan Allah itu Yesus. Ini di 2451. Apakah benar cuma Nabi Yesus? Cuma Nabi Isa? Ya, saya itu Yesus itu kalau tanya ke Yesus Nabi Isa.
Kemungkinan bisa. Ya, selain Nabi Isa ada nggak nabi yang lain? Nggak ada. Itu Nggak ada nabi yang lain. kata PC itu Yesus itu kemungkinan nggak bisa. Iya. Seluruh nabi dekat dengan Allah. Dengan Allah. Iya. Nah, si terdakwa ini hanya bilang ini tentang Nabi Isa. Iya. Benar atau salah? Iya. Kemungkinan nggak bisa itu. Kata Rasul itu Yesus itu tak bisa. Baik ya. Terus kemudian ini di poin 33. Nabi Muhammad itu ke neraka. Bapak keberatan nggak? Keberatan. Kenapa? Karena itu Nabi Muhammad dijamin dari surga. Nabi Muhammad dijamin ahli surga. Iya. Terus kemudian di poin 33, Nabi Muhammad adalah pimpinan jin. Benar atau tidak? Tidak. Tidak. Yang benar tadi urusan Allah itu ya. Ya. Yang terakhir poin 34 ini. Oh tadi sudah ditanyakan Allah surat itu dongeng. Nah terus kemudian dari apa yang tadi disampaikan poin per poin tadi, ya, disampaikan oleh terdakwa. Saudara tadi di pesantren apa tadi? Nurul Huda. Bagaimana reaksinya dari 70 santri Ya. Bapak itu sendiri? Reaksinya Termasuk Bapak. Kalau Bapak tadi kelas keberatan, ya. tersinggung. Kalau dari 70 santri lain, Reaksinya santri itu kalau ada orangnya di sini dipukuli katanya. jadi ada kemarahan, Ya. ada keresahan. Iya, ya. Kenapa resahnya? Karena itu kata santri saya itu menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Menghina kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kata-kata yang tadi itu ya. Ya, Selain itu ada lagi ada. apa? Yaitu Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus itu Kalau Yesus adalah Tuhan, itu hak daripada orang lain. Ya, bebas. Ya. Mau anggap siapa Tuhannya, Jadi kata terserah. saya itu gak enak mendengar itu. Gak enak mendengar itu. Karena memang pada menit 1 terdakwa ini menyampaikan atau membandingkan Al-Quran dengan Alkitab yang menurut terdakwa tujuannya untuk menyampaikan kebenaran. Jadi seperti agama Islam dan agama Kristen yang diinginkan. Tapi Begitu. kalau dibandingkan begini Pak, Dengan perbandingan itu bisa membuat kebencian nggak di antara dua agama itu? salah. Ya. Yang salah saya bukan saya kan? Iya. Dulu makanya Bapak dengarkan dulu pertanyaan saya. Keberatan ya, keberatan. Di menit ke-1 dia sampaikan terdakwa bahwa Al-Quran dan Alkitab dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Berarti kan Al-Quran dan Alkitab cara dia menyampaikan tujuan kebenaran. Ya. Dengan cara membandingkan tadi kan akhirnya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa dan sebagainya itu. Ya. Itu bisa menimbulkan kebencian nggak? Ya. Enggak. Ya. Nggak menimbulkan kebencian. Ya nggak apa-apa kalau kata saudara tidak menimbulkan ya tidak apa-apa. Kalau misalnya hanya buat keresahan, hanya marah itu nggak apa-apa. Jadi Nabi Muhammad dengan Nabi Isa kan ada dua-duanya Rasul. Jadi ini saya pertegas nih ya. Ya. Di menit pertama ya terdakwa itu dasarnya itu adalah Al-Quran dan Alkitab. Ya Pak ya. Ada Al-Quran dan Alkitab sebagai tujuan dia untuk menyampaikan kebenaran. Dengar nggak Pak? Ya. Dengar. Ya. Apa yang dengar? Alkitab itu Al-Quran dan Alkitab itu maksudnya tujuan terdakwa ya. untuk menyampaikan kebenaran. Maksud Alkitab itu saya perlu tanyakan, apakah Injil, apakah bukan itu? Alkitab itu ada Alkitab yang Injil. Injil itu kebenaran. Mungkin dipahami gini Pak, ada perbandingan dua kitab suci, ya gitu ya. Ya. Itu bisa menimbulkan kebencian nggak di antara duanya? Dalam hal menafsirkannya, ada bisa menimbulkan permusuhan nggak di antara dua
yang menganut kitab itu? Enggak. Tidak. Ya. Jadi saudara tidak ya, yang di pesantren saudara kan saudara nontonnya kan tidak ke masyarakat kan? Ya. Jadi hanya kemarahan dan juga keresahan Ya. di pesantren saudara itu. Begitu. Terus setelah itu apa yang saudara lakukan? Apakah lapor ke tokoh masyarakat yang lain atau menyampaikan ke terdakwa selaku masih keluarga, kerabat atau dan sebagainya? Kalau saya, Iya. ya saya itu menyuruh kepada anak saya jangan ditayangkan lagi YouTube yang udah jangan ditayang-tayang lagi karena meresahkan umat Islam. Karena meresahkan umat Islam, Ya. jangan ditonton lagi, Ya. jangan dinikan lagi. Ya. Karena itu kalau ditonton bisa tersebar, begitu, Bisa disebar. bisa tersebar, Ya. begitu ya. Ya saya tuh mau berkata dengan Osman karena dulu pernah mondok di saya. Bisa nggak? Pak mau menyampaikan sesuatu. Ya, menyampaikan. Apa silakan? Saudara Osman, kamu sudah melanggar aturan guru. Waktu pesantren 8 bulan taat pada guru. Tapi sekarang saya kalau tidak kembali lagi kepada Islam sudah bukan murid saya. Ya. Udah itu Ya. syarat keyakinan ya. Iya. Cukup. Ya, silakan. Saya dukung. Terima kasih mulia kepada saudara saksi. Saya mau tanya tentang penjelasan saudara tadi kepada majelis Ada hakim. di sebelah sini aja biar terdengar. Nah, di sebelah sana. Nah, terdengar ya? Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Saya mau tanya tentang penjelasan saudara tadi. Pak, lihat yang ke depan. Saya mau tanya kepada saksi tentang penjelasan saudara tadi yang masih kurang jelas tentang terdakwa pernah diusir di kampung halamannya di Cimerak, desa tahun Lurus Gede ya, tahun 2002-2003 karena terdakwa ini percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, betul itu? Ya betul. Kemudian saudara tadi mengatakan bahwa di kampung saudara tidak boleh beragama selain Islam, betul? Tidak tahu saya. Karena saya kampungnya itu sangat jauh. Ada 14 sampai 15 kilo. Baik. Karena saksi tadi mengatakan masih ada hubungan saudara dengan terdakwa, saya tahu saudara, apakah terdakwa ini pernah tinggal di Arab? Waktu itu mendengar saya dari Mang Kecek itu tinggal di Arab. Baik. Istrinya juga tinggal di Arab? Ya betul. Setahu saksi, terdakwa ini dan istrinya pernah naik haji atau hajat? Katanya, tapi itu saya belum tahu persis. Katanya saya udah naik haji sama istrinya udah naik haji. Tapi haji itu ada dua, ada haji mabrur, ada haji makbul. Kemungkinan kalau begitu itu secara kecil itu hajinya mabrur, bukan mabrur, tapi mabrur. Apa itu perbedaannya? Perbedaan itu makbul dan mabrur itu haji yang baik, haji yang soleh. Mabrur itu ditolak karena itu mohon maaf ya sebentar ya, karena Osman itu berkata di Arab itu umat Islam menyembah batu. Berarti umat Islam enggak dari menyembah batu, tapi kemungkinan itu Muhammad Kecek itu menyembah batu kemungkinan. Baik. Kemudian saudara saksi tadi mengatakan kepada majelis hakim
bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, betul? Betul. Bisa saudara saksi jelaskan itu selaku guru atau pengasuh pondok pesantren? Ya, jadi begini, saya itu menjelaskan ini itu tanda rahmat tanda alamin. Kalau nggak begini, ribu Osman kemana berangkat, juga berakabik, menipukan seluruh umat, pemerintah, ajudan, bakal memburu. Contoh sekarang biaya untuk pemberesan ini kemungkinan terlalu banyak itu. Nggak cukup 10 juta, nggak cukup. Kemungkinan, tapi saya nggak tahu. Itu meresahkan pemerintah, meresahkan umat, meresahkan. Coba saya kalau tidak rahmatan lil alamin kepada saudara Osman, mau kemana berangkat sesudah tuntas peraturan ini, mau ke curah tidak berubah, Osman diberikan. Mau akhirnya ke Cilacap, Osman diberikan. Mau ke Jakarta diberikan. Tapi kalau ngoceh, ya betul. Apa ngoceh Pak? Ngoceh itu bicara tentang agama pura-pura tahu gitu. Tapi kalau nggak ngoceh, mohon maaf, saya dengan Bapak beda agamanya. Ya, terima kasih. Tapi Bapak nggak ngoceh, tidak diberi pada saya, tidak diberi pada umat Islam, tidak diusir kan? Ya, dari saya. Mohon maaf ya Pak. Ya, dari kerja. Baik. Ya. Kemudian saya mau tanyakan, tadi Bapak menyinggung Pak Sunet almarhum. Ya, betul. Apakah Bapak sempat kenal almarhum Sunet? Sempat. Apakah betul Pak Sunet itu seorang pengajar Islam di masjid? Dulu pernah masjidnya itu barangkali ya masjid Pelangi, masjid Bakadua Pelangi. Pernah anak-anak kecil, kita kecil, pernah itu Mulai yang mengajar ya? Ya, mengajar. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya kepada saksi, terdakwa ini bekas murid daripada saksi, Ya. orang tuanya mengajar di masjid. Yang menjadi pertanyaan saya, mengapa terdakwa ini bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang saudara sebut tadi tidak boleh begitu? Apa? Tadi saksi menjelaskan bahwa terdakwa ini mantan santri saksi. Ya, betul. Kemudian orang tuanya juga mengajar agama Islam di masjid ya. Pertanyaan saya, mengapa terdakwa ini bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Baik, saksi tidak tahu ya. Ya. Apakah betul dia pernah mendoakan orang sembuh? Nggak tahu. Nggak tahu saya. Tidak tahu juga ya. Baik. Kemudian yang mau saya tanyakan lagi, saudara ini di sana menjadi saksi di Cyber Polri itu atas peran siapa? Siapa yang mengundang saksi menjadi saksi di Cyber Polri? Itu saya mencoba itu undangan dari kejaksaan. Pak Camat telepon pada saya, Bukan, waktu di kepolisian di Cyber Polri, bukan di sini, di Jakarta maksudnya. oh itu Siapa yang mengusulkan Bapak menjadi saksi? ya itu saudara anaknya Pak Osman. Ya. Sebagai saksi yang Ya. meringankan atau memberatkan? Pak, saya itu tidak memberatkan, tidak meringankan, kan? Ya, saya harus saksi karena saya kalau saksi saya itu meringankan untuk apa saya meringankan itu Baik. ya. Kemudian saya mau tanyakan, apakah di dalam Islam sendiri ada perbedaan pendapat Oh, dalam memahami
katakanlah Al-Quran, hadis atau apa namanya, Pasti ada. ada ya. Ada. Bagaimana cara menyikapi perbedaan itu setahu saksi? Ada ahlinya itu. Ada ahli ya. Apakah ada istilah tabayun Bisa. atau langsung lapor polisi? Enggak. Tabayun dulu ya. Yang dulu. Ya. Jangan banyak pertanyaan, Pak. Itu saya bertanya kepada si A. Apakah Bapak pernah mendengar surat 72 Al-Jin 19? Ya. Pernah dengar ya? Apakah Bapak pernah mendengar surat 1971 surat Maryam? Nah. Apakah Bapak pernah mendengar surat 9 At-Taubah ayat 29 Pernah. yang saudara sebut tadi tentang perintah membunuh itu? Pernah ya? Pernah. Baik. Cukup yang Cukup lah. Apa pertanyaan? Ada pertanyaan? Kenapa ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan. Ini kan sebetulnya antara paman ini ada hubungan keluarga, adiknya bapak saya. Jadi ketika sekarang saya tidak diakui, oke, tidak masalah ya, karena memang saya masih sayang nggak diakui saudara ya. Tapi yang ingin saya sampaikan, saudara adalah saudara, tidak ada putusnya saudara. Pertanyaannya Pak? Jadi pertanyaannya, apakah paman selaku ada ikatan darah saudara dari paman dari bapak? Jadi jangan sampai pengadilan yang mulia ini dijadikan suatu ajang yang mengadang-adang. Artinya, ya, pertanyaannya, apakah memang pernah melihat YouTube saya? Tidak. Tidak. Pernah. Sekarang bagusan. Melihat. Saya komentar, kalau kata agama, walaupun anak, walaupun bapak, walaupun saudara, itu bukan dulu agama. Karena Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu udah dulu, bukan dulu agama. Silakan, amalukum. Kalau kamu mau Islam lagi, ya bagus. Itu saya rahmatan lil alamin. Tapi mohon maaf ya Pak. Kelihatannya Bapak insya Allah mau Islam ya. Insya Allah Pak. Insya Allah. Saya itu nggak bingung ya. Terus kan itu jangan begitu. Kalau ya saya rahmatan lil alamin, silakan masuk Islam lagi, jangan lupa. Kalau ayat tidak masuk Islam, mau kemana? Nanti sebentar lagi mati. Menjaga ada pertanyaan lagi. Ya. Ya. Sebetulnya Pak jadi santri Bapak ini berapa tahun? Berapa bulan? 8 bulan. 8 bulan. Ya. Berapa pernah nyantri juga di tempat lain? Apa? Pernah jadi santri juga di pesantren lain? Oh, saya di sana. Saya itu suatu saya. 8 bulan? 8 bulan. Usia berapa itu? Tahun 3 bukan 3 tahun, 8 bulan. 8 bulan itu dari tahun berapa? Dari tahun berapa? SMP kelas 1 tahun 83. Oh. Nah itu SMP gak lulus, kan mampu. Ya, pernah mau kemana? Ada yang beli pertanyaan saya, apa tahu kenapa artinya beberapa yang tadi sudah tulis sudah saya pertegas saja. Dari Islam kan santri juga kemudian pindah ke agama Kristen. Alasan terdakwa apa? Tadi Bapak sebagai keluar kerabat jauh ya walaupun ya tadi sudah disampaikan.
Apa? Alasannya apa? Bapak tahu nggak? Tanya nggak sama terdakwa atau sama keluarganya? Saya tahu itu alasannya, apakah alasan ekonomi, Nggak tahu ya Pak ya? alasan apa? Saya Ya, cukup, Pak. nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Ya bukan. Terus satu lagi. Tapi terdakwa ini profesinya apa sebetulnya? Pak Ustadz kah? Atau wartawan kah? Atau apa? Ada pekerjaan lain? Tahu Bapak setelah dewasa atau setelah Ini kalau saya sanpas menjadi ustaz. Hah? Sanpas menjadi ustaz. Bukan ustaz. Oh, Bukan ustaz. Saya dulu pernah kosmat itu saya wartawan. Saya nggak tahu itu wartawan buatan sendiri atau nggak tahu. tapi bukan Ustadz ya Pak ya? Bukan. Yang Bukan pernah ustaz. kasih ceramah-ceramah gitu kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ngocehnya itu ngoceh itu aja. Kalau itu bicara sama ibu lah. Orang bodoh, orang bodoh ini. Orang bodoh. Ya. Kalau orang pintar cukup. Nggak bisa begitu. Banyak orang pintar. Bapak orang pintar tapi Cukup Pak, cukup Pak. Ya. Bagaimana? Ini sudah selesai ya? Maksudnya sudah ada pertanyaan lagi. ya. Bagaimana tanggapannya saudara terdakwa? Benar? Atau ada yang tidak benar? Yang saya tanyakan yang tidak benar. Saudara terdakwa? Ada yang enggak. Yang tidak benarnya mana? Dia bicara. Jadi yang tidak benar di sini adalah di surat 19 Al-Jin ayat 72, surat 72 Al-Jin ayat 19. Itu ada ayatnya di Al-Quran dan saya tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Mohon yang hormat diteliti lagi wajah. Ada lagi? Ada lagi Bapak? Yang kedua, bahwa saya mulai percaya Yesus itu tahun 2014. Pak, ini tanggapan ya Pak, apa Iya. yang sudah disampaikan oleh saksi kita? Sudah habis waktunya, sudah sakit. Sekarang berlaku. Jadi saya tanggapi bahwa apa yang disampaikan teman saya ini itu tidak benar yang ini. Di antaranya saya katanya melakukan hinaan terhadap Nabi Muhammad. Padahal saya hanya membaca ayat Al-Quran. Itu saja yang boleh. Terima kasih. Saudara saksi ya? Ya. Tetap ada keterangannya? Ya. Ya, Bapak tetap ada keterangan Bapak? Ada. Jadi. Tetap pada keterangan atau Bapak tetap ada keterangan Bapak yang sudah sampaikan tadi? Ya. Tetap ya? Ya. Oke. Ya, sudah selesai cukup. Kita lanjut ke saksi. Pak Mungkin. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Nah, saudaraku semuanya, pertama sekali tentu kita sebagai umat Muslim yang selama ini tersakiti dan amat marah ya kepada si Qasman bin Sunet ini karena sudah menghina-hina Allah Subhanahu wa taala, menghina Rasulullah serta menghina Al-Qur'an dengan celotehannya selama ini di video YouTube-nya ya. Dan tentu kita mengucap syukur alhamdulillah sampai saat ini sekian banyak saksi yang dihadirkan oleh majelis hakim, rata-rata semuanya memberatkan tuduhan yang ditimpakan kepada si Qasman ini dan tidak ada satupun saksi yang kita lihat dapat meringankan tuduhan yang dipikul oleh Qasman ya dalam hal penistaan agama ini. Dan barusan kita juga sudah melihat bagaimana orang terdekat atau masih kerabat dari Qasman ya, yaitu pamannya atau adik dari bapak Qasman itu sendiri justru lepas tangan ya dan menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Qasman ini adalah salah besar dan
sekaligus tidak mengakui bahwa Kosman ini adalah saudara karena sudah menista agama Islam. Dan tentunya ini memberikan efek yang berat secara psikologis kepada si Kosman ya, dan itu terbukti beberapa hari yang lalu kita melihat bagaimana kondisi fisik dari Kosman ini drop sehingga harus dirawat di ICU serta membutuhkan beberapa kantong darah ya. Dan itu semua sudah menjadi hukum alam bagi setiap manusia, bagi setiap orang yang mana tidak akan pernah lepas dari kondisi atau situasi psikologis serta tekanan yang diterima seseorang tersebut. Itu akan mempengaruhi kesehatan dan kondisi fisiknya sendiri, dan ini merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan persidangan serta kasus Kosman ini cepat mendapat jawaban dari majelis hakim ya, untuk dapat kita ketahui sebagai umat muslim. Tentu kita berharap hukuman yang setimpal diterima oleh Kosman ini nantinya dijatuhkan oleh majelis hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.